Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi di sesi renungan kita pada pagi ini. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan saat teduh ataupun renungan bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Mari berdoa. Allah Bapa di syurga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, dan kami bersyukur karena kami masih hidup hari ini. Roh Kudus, bantulah kami, agar kami dapat memahami sebahagian daripada firman-Mu yang dikongsikan pada pagi ini. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, soalan untuk kita renungkan bersama pada pagi ini, siapakah yang patut lebih menonjol dalam kehidupan kita? Saya ulang sekali lagi, siapa yang patut lebih menonjol di dalam kehidupan kita? Apakah itu diri kita, kerjaya kita, bakat kita, ataupun mungkin pribadi-pribadi yang kita kagumi dalam kehidupan kita? Dan mungkin ada yang menjawab, pribadi yang patut menonjol dalam kehidupan kita ialah Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat bersama renungan pada hari ini. Tapi sebelum itu, saudara-saudari,
Mari kita lihat teks yang akan saya kongsikan pada hari ini. Teks diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 26 sehingga ayat ke-36. Injil Yohanes bab 3 ayat 26 sehingga ayat ke-36. Dan seperti biasa, marilah kita sama-sama buka Alkitab kita dan saya akan bacakan untuk kita. Yohanes bab 3 ayat 26 sampai ayat ke-36. Ayat 26 berbunyi demikian. Kemudian mereka pergi kepada Yohanes dan berkata, "Adakah guru masih ingat akan orang yang bersama-sama guru di seberang sungai Yordan itu? Orang yang guru tunjukkan kepada kami dahulu? Lihatlah, sekarang dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes menjawab, "Seseorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Kamu sendiri menjadi saksiku bahwa aku pernah berkata, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tetapi aku diutus terlebih dahulu daripadanya. Pengantin perempuan kepunyaan pengantin lelaki, sahabat pengantin lelaki hanya menunggu dan mendengar, serta bersuka cita apabila dia mendengar suara pengantin lelaki. Begitulah halnya dengan aku. Sekarang kegembiraanku sempurna. Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting. Jadi saudara-saudari, saya harap persoalan saya ataupun soalan yang saya tujukan kepada Anda di awal tadi boleh ataupun sudah terjawab, sudah dijawab melalui teks yang kita baca hari ini. Pribadi atau orang yang patut lebih menonjol dalam kehidupan kita ialah Tuhan Yesus. Ialah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, pernahkah Anda baik secara sedar maupun tidak tergoda untuk merampas pujian daripada Tuhan kita? Dan bagaimana Anda mengembalikan pujian kepada Tuhan Yesus? Mungkin kadang-kadang di dalam kerja kita, di dalam pelayanan kita, bila orang memuji kita, kita merasa sangat bersuka cita. Ya, siapa yang tidak mau dipuji? Tapi sedarkah kita, terkadang kita telah merampas pujian yang sepatutnya diberikan untuk Tuhan, tapi akhirnya kita yang sepertinya mengambil pujian itu. Dan saudara-saudari, bagaimana kita mengembalikan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Bukan setakat melalui pujian, lagu, tapi juga melalui kehidupan kita, gaya hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari, sebelum kita masuk kepada perkongsian teks hari ini, ada satu kisah yang saya ingin kongsikan kepada kita dan untuk kita lihat bersama ataupun dengar bersama. Kisah ini juga diambil daripada satu teks dari Pedoman Harian. Ketika pastor mengemukakan satu soalan yang susah tentang kehidupan Yesus kepada kelas kami, saya dengan pantas mengangkat tangan. Saya baru sahaja membaca kisah itu. Jadi saya tahu jawabannya. Saya mahu orang lain di dalam kelas kami mengetahui bahwa saya tahu jawabannya. Tambahan lagi, saya sendiri ialah seorang guru Alkitab. Namun saya berasa amat malu sekiranya jawaban saya adalah salah di hadapan kesemua mereka. Sekarang saya berasa bimbang karena takut menjadi malu. Jadi saya menurunkan tangan. Adakah saya begitu kurang keyakinan diri? Nah, saudara-saudari, inilah kisah ataupun cerita ringkas yang boleh kita renungkan bersama. Jadi kita boleh lihat bagaimana pribadi ini dia mahu menonjol di kalangan kawan-kawan di dalam kelas dia. Jadi secara tidak langsung mungkin kita juga terkadang seperti pribadi ini. Kita mau menonjol, kita mau orang melihat bahwa kita tahu, kita boleh, dan kita mengerti segala sesuatu ataupun hal-hal yang orang lain mungkin tidak tahu ataupun tidak mengerti. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis telah memberikan contoh yang baik. Apabila para muridnya mengeluh, merungut, bersungut karena orang mula meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Dan Yohanes mengatakan bahwa dia senang hati apabila mendengarkan perkara itu. Dia sekadar seorang utusan.
Kita boleh lihat bagaimana Yohanes Pembaptis sadar tentang siapa diri dia. Dan dia begitu rendah hati. Dia berkata juga, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tetapi aku diutus terlebih dahulu daripadanya. Dia mesti menjadi semakin penting, dan aku semakin kurang penting. Yohanes menyadari bahwa tujuan kewujudannya adalah untuk Yesus. Dia menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia yang datang dari surga, yaitu Yesus paling utama daripada semua orang. Nah, Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia layak menerima segala kemuliaan dan kebesaran. Saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita juga cenderung rasa iri hati. Bila mungkin kita membimbing orang, dan orang itu sudah bertumbuh, dan akhirnya sepertinya tidak berfokus lagi kepada kita yang membimbing, tapi berfokus kepada mungkin pelayanan lain, ataupun fokus untuk membimbing orang lain. Kadang-kadang kita merasa seperti diabaikan, ataupun tidak dihargai. Tapi saudara-saudari, itulah sesuatu yang baik, karena orang itu bukan menjadi pengikut kita, tapi dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi harus kita memperingati diri kita dan rekan-rekan pelayanan yang lain, khususnya di dalam pelayanan gereja. Kita bawa orang untuk orang mengenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menonjol, yang ditonjolkan. Bukan kita, bukan bukan kita dan bukan pribadi kita, tetapi pribadi Tuhan Yesus. Dan membawa orang supaya menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut kita. Dan saudara-saudari, kita boleh lihat dalam teks ini, di mana Yohanes Pembaptis telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Dan Tuhan yang harus menjadi pusat perhatian, bukan kita. Memandangkan dia adalah satu-satunya penyelamat dan harapan bagi dunia, maka sebarang pujian yang kita curi daripadanya akan memudaratkan diri kita, memberi kesan yang tidak baik kepada kita. Kita akan mudah lupa diri, kita akan rasa bangga diri. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, marilah kita bertekad untuk tidak merampas pujian daripada Tuhan. Kita beri segala kemuliaan kepada Dia. Itulah yang terbaik untuk Dia, dunia ini, dan kita. Jadi saudara-saudari, 3 hal yang kita boleh jadikan sebagai pelajaran kita, aplikasi kita untuk hari ini. Yang pertama, Yesus yang lebih penting daripada kita. Segala yang kita lakukan, pelayanan kita di gereja, di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, biarlah kita menonjolkan ataupun lebih lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Bukan diri kita yang menonjol, tapi Tuhan Yesus, supaya orang lain boleh mengenal, boleh menerima, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sering mendengar ungkapan ini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Bila orang memuji kita, bila orang berkata, oh pelayanan kamu sangat baik, pekerjaan kamu sangat baik, cara kamu sangat baik, kita katakan segala pujian hanya bagi Tuhan, ataupun pujilah Tuhan. Semuanya karena Dia. Dan yang ketiga, lakukan pelayanan untuk Tuhan. Bila kita melakukan pelayanan, baik di dalam gereja kita, di tempat kerja, dimanapun kita berada, lakukan untuk Tuhan. Kita buat untuk Dia. Kita buat untuk Dia, kita lakukan untuk Dia, kita beri yang terbaik untuk Dia. Bukan untuk diri kita semata-mata, bukan untuk supaya orang melihat kemampuan kita, melihat kebolehan kita. Tapi yang kita mau tonjolkan adalah bagaimana Tuhan Yesus memimpin kita di dalam pelayanan, dalam kehidupan harian kita, sehingga kan orang mengenal, orang mau lebih lagi mengenal dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudari, di tahun yang baru ini, giatlah dan bersemangatlah untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Kita adalah utusan yang diutus untuk melayani di dunia ini. Dan segala kemuliaan, hormat, harus dikembalikan kepada Tuhan kita. Oleh itu, saudara-saudari,
Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita hafal dan ingat satu ayat ini, Yohanes 3 ayat 30, Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Berbunyi demikian, dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting. Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting. Yohanes 3 ayat 30. Dia di sini maksudnya Tuhan Yesus mesti menjadi semakin penting dan aku, yaitu kita, semakin kurang penting. Karena dialah yang patut menjadi yang terpenting, yang terutama berbanding kita. Jadi mari saya pimpin kita untuk doa penutup untuk renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, tolonglah kami memahami bahwa tugas kami adalah mengarahkan perhatian orang kepada anak-Mu, supaya semua perhatian tertumpu kepadanya. Tolong kami memahami bahwa kami harus menjadi semakin kurang penting dan Dia menjadi semakin penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari, kita bersyukur dapat diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus giat melayani Tuhan, mementingkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kita jumpa esok di waktu yang sama, siaran yang sama untuk renungan pagi kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.